Di bawah kaki kita terhampar sebuah dunia yang begitu kompleks dan vital. Tanah, lebih dari sekedar permukaan, tanah adalah aset berharga yang menjadi fondasi kehidupan. Semua perjalanan ini dimulai dari titik yang sama, yaitu tanah tandus. Sebuah hamparan luas yang gersang, seolah tak ada kehidupan yang bisa bertahan. Tanah tandus bukan hanya tentang gurun pasir. Ia bisa menjadi metafora untuk segala tantangan yang kita hadapi. Kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, semuanya adalah bentuk-bentuk tanah tandus yang harus kita ubah. Di tengah tanah tandus, kita dihadapkan pada dua pilihan jalan. Jalan yang mudah dan menjanjikan keuntungan instan, namun penuh dengan jebakan. Atau jalan yang sulit dan penuh tantangan, namun membawa kita pada masa depan yang lebih baik. Untuk mencapai tanah harapan, kita harus mulai mengolah tanah tandus. Dengan kerja keras, inovasi, dan semangat gotong royong, kita dapat mengubah lahan yang tandus menjadi ladang yang subur. Tanah harapan adalah tujuan kita bersama. Sebuah tempat di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil, sekecil apapun, dapat membawa dampak yang besar. Mari kita jadikan tanah tandus sebagai lahan subur bagi mimpi dan harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Tabipun. Perkenalkan, saya Khairul Razikin, Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Bapeda Kota Metro. Saat ini saya mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 5 di BPSDM Provinsi Lampung dengan ASI perubahan yang berfokus pada peningkatan kinerja organisasi, khususnya di Bapeda Kota Metro. Aksi perubahan saya bertajuk Layanan Tanah Harapan berbasis Spatial Decision Support System untuk mempercepat penyusunan kebijakan, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro. Prinsipnya yang menjadi keywords adalah melakukan percepatan penyusunan. Percepatan ini tentunya juga mesti harus dilaksanakan sesuai dengan substansi apa yang disebut dengan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Layanan Tanah Harapan berbasis Spatial Decision Support System atau SDSS untuk mempercepat penyusunan kebijakan program dan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro. Dengan memanfaatkan teknologi SDSS, kita akan mengintegrasikan data spasial yang beragam, sehingga kita dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan berharap dapat menyusun kebijakan, program, dan anggaran perangkat daerah yang lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Ada beberapa program bagaimana setiap daerah itu mampu menyusun perencanaan yang berkaca pada money follow program. Artinya jika program itu disusun dengan benar, maka juga akan menghasilkan performa yang baik. Maka di dalam HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, itu juga menginstruksikan bahwa mekanisme penganggaran itu juga berdasarkan performance based budgeting. Maka ke depan atau dia sudah dimulai sekarang, bagaimana daerah itu mampu mengelola program dan kegiatan itu sehingga menghasilkan performance yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah, baik itu layanan umum, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, yang itu juga akan meningkatkan performa keuangan TKD kita, transfer keuangan daerah kita. Dengan layanan Tanah Harapan berbasis Spatial Decision Support System, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro kini memiliki alat yang mampu untuk memahami kondisi wilayah secara lebih mendalam. Sebagai seorang pejabat administrator, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Data spasial yang akurat dan analisis yang komprehensif memungkinkan kita untuk mengidentifikasi potensi dan kendala secara tepat. Layanan Tanah Harapan telah menjadi ujung tombak dalam mempercepat penyusunan kebijakan dan anggaran. Dengan data yang handal, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mewujudkan visi Kota Metro sebagai kota yang berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya.
Di balik setiap kebijakan yang berhasil dan pelayanan publik yang prima, terdapat sosok penting yang bekerja di balik layar. Seorang pejabat administrator. Mereka adalah arsitek yang merancang, membangun, dan mengelola roda pemerintahan. Dengan perencanaan yang matang, organisasi yang efektif, dan dedikasi yang tinggi, mereka memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan tujuannya. Pelayanan Tanah Harapan bukan hanya sekedar sistem, tetapi sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan pengambilan keputusan yang tepat, kita dapat mewujudkan kota metro yang maju dan berkelanjutan. Pendekatan perencanaan pembangunan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan dukungan Decision Support System berbasis Geographic Information System atau disebut Spatial Decision Support System atau SDSS sangat relevan dalam konteks pembangunan daerah. Dengan pendekatan SDSS, pemerintah dapat menganalisa lebih mendalam, visualisasi yang lebih efektif, simulasi, dan prediksi kebijakan yang lebih tepat. Tanah Harapan merupakan sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Tahap awal aksi perubahan ini dimulai dengan pembentukan tim efektif, di mana tim ini kemudian menyusun rencana aksi yang detail, menetapkan pencapaian, dan merumuskan kesepakatan bersama. Sebagai langkah pertama, Project Leader melakukan sosialisasi mengenai aksi perubahan yang akan dilakukan, khususnya di bidang infrastruktur dan tata ruang. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh anggota organisasi mengenai tujuan dan manfaat dari aksi perubahan ini. Selanjutnya, bidang infrastruktur dan tata ruang melakukan persiapan untuk menggelar focus group discussion bersama para pemangku kepentingan internal. FGD ini sangat penting untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Salah satu topik utama dalam FGD adalah pemanfaatan Spatial Decision Support System dalam perencanaan pembangunan. SDSS diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk menganalisa data spasial dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan, tim telah menyiapkan berbagai bukti seperti natula rapat, laporan hasil FGD, dan surat keputusan pembentukan tim. Dokumen-dokumen ini akan menjadi catatan penting dalam perjalanan aksi perubahan Tanah Harapan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi di masa yang akan datang. Minggu kedua, implementasi aksi perubahan Tanah Harapan ditandai dengan upaya untuk memperkuat fondasi aksi perubahan. Melalui bimbingan teknis, geospasial yang bekerjasama dengan UP2IG Universitas Lampung, Badan Informasi Geospasial serta Pusdatin Bapeda Provinsi Lampung, tim efektif dan ASN Kota Metro semakin siap untuk memanfaatkan data spasial dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya data yang akurat dan analisa yang mendalam, diharapkan perencanaan pembangunan di Kota Metro dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, tim efektif juga menyelenggarakan focus group discussion dengan melibatkan berbagai stakeholder eksternal. FGD ini melibatkan perwakilan dari berbagai perangkat daerah, baik bidang sosial, budaya, dan pemerintahan, perekonomian, dan infrastruktur. Tujuan dari FGD ini adalah untuk mendapatkan masukan dan kesepahaman dari berbagai pihak terkait terhadap rencana aksi yang telah disusun. Hasil FGD ini akan digunakan untuk menyusun daftar kebutuhan data teknis yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Pada minggu ketiga aksi perubahan Tanah Harapan, tim efektif fokus pada pembangunan data spasial. Kegiatan utama meliputi identifikasi, penilaian, dan integrasi data. Hasil dari kegiatan ini adalah sebuah cloud geoportal yang berisi data spasial dan non-spasial yang terkelola dengan baik. Geoportal ini akan menjadi pusat data yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Selain itu, tim juga menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengikuti penilaian Bumandala Award, seperti laporan konsultasi, panduan pengisian metadata, dan tabel monitoring data. Dengan adanya cloud geoportal dan dokumen pendukung yang lengkap, proyek Tanah Harapan semakin siap untuk meraih prestasi di tingkat provinsi. Pada minggu keempat, proyek Tanah Harapan mencapai tahapan yang sangat krusial, yaitu penyiapan metadata spasial. Metadata ini berperan sebagai paspor bagi data spasial, memberikan informasi detail tentang asal-usul, kualitas, dan cara penggunaan data. Tim efektif melakukan identifikasi terhadap seluruh data spasial yang telah dikumpulkan, kemudian mengevaluasi kualitas dan akurasi data tersebut. Setelah itu,
Tim mulai membangun basis data spasial yang terintegrasi dan mudah diakses, serta mengembangkan modul awal untuk sistem informasi geografis yang akan digunakan. Fokus utama kami minggu kelima adalah membangun basis data spasial yang komprehensif. Kami telah mengintegrasikan data spasial P3KE Desil 1. Data ini akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi terhadap data spasial lahan baku sawah dengan overlay pada data spasial tapal batas kelurahan. Analisa ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi pertanian di setiap wilayah kelurahan. Memastikan kualitas data, kami secara rutin melakukan monitoring terhadap data yang telah kami kumpulkan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data. Kami telah memulai pengembangan modul awal yang akan fokus pada isu kemiskinan dan stunting. Peta tematik kemiskinan dan stunting yang akan dihasilkan akan menjadi baseline penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan stunting di wilayah kita. Pada minggu ke-6 pelaksanaan aksi perubahan Tanah Harapan, tim kami telah berhasil membangun basis data spasial yang terintegrasi dan mudah diakses. Data ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta yang menunjukkan distribusi keluarga miskin, karakteristik individu berdasarkan kelompok umur, serta jenis bantuan yang telah diterima. Dengan adanya data yang begitu rinci, kita dapat melakukan analisa yang lebih mendalam dan menyusun strategi intervensi yang lebih efektif. Pada minggu 7, tim telah memperkaya basis data spasial dengan menambahkan metadata mengenai sebaran fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, kita dapat menganalisis hubungan antara lokasi fasilitas publik dengan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Secara keseluruhan, dengan memperkaya basis data spasial dan mengintegrasikannya dengan data P3KE, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Minggu ini merupakan minggu terakhir dalam implementasi aksi perubahan. Kita telah mencapai tahapan yang sangat penting dalam pengembangan Spatial Decision Support System. Kita telah berhasil membuat peta-peta overlay yang menunjukkan hubungan antara kemiskinan ekstrim dengan berbagai fasilitas publik. Peta-peta ini akan menjadi dasar bagi kita dalam membuat keputusan terkait pembangunan dan penempatan program-program sosial yang lebih tepat sasaran. Selain itu, kita juga telah merancang peta jalan atau roadmap untuk pengembangan Spatial Decision Support System secara menyeluruh yang akan menjadi panduan kita dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi ini untuk kesejahteraan masyarakat Kota Metro. Dalam waktu singkat ini, kita telah berhasil mengumpulkan 31 dari 67 data yang dibutuhkan. Data-data ini telah diolah menjadi peta tematik yang informatif, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dengan jelas wilayah-wilayah yang rentan terhadap kemiskinan dan stunting. Dengan modul awal yang fokus pada kemiskinan dan stunting, kita dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, kita dapat mengalokasikan bantuan pangan tambahan di wilayah dengan angka stunting tinggi atau meningkatkan akses layanan dasar di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Roadmap pengembangan Spatial Decision Support System telah disusun dan menjadi peta jalan yang jelas bagi kita untuk terus mengembangkan sistem ini. Dengan SDSS, kita tidak hanya mengambil keputusan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Keberhasilan implementasi SDSS tidak terlepas dari kolaborasi yang baik antara berbagai pihak. Project leader, tim efektif, dan perangkat daerah terkait telah bekerja sama dengan semangat untuk mengumpulkan data, membangun sistem, dan menyusun roadmap. Dengan begitu, SDSS dapat menjadi alat yang komprehensif untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas pelaksanaan perubahan kinerja organisasi dengan judul Layanan Tanah Harapan berbasis Spatial Decision Support System (SDSS) untuk mempercepat penyusunan kebijakan program dan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro yang dilaksanakan oleh Khairul Razikin, STMT, sebagai Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Bapeda Kota Metro. Demikian pernyataan dukungan ini, semoga aksi perubahan layanan Tanah Harapan bermanfaat bagi pemerintah Kota Metro dalam pelaksanaan percepatan perencanaan pembangunan
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Metro. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Layanan Tanah Harapan berbasis Spatial Decision Support System atau SDSS untuk mempercepat penyusunan kebijakan program dan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro yang dilaksanakan oleh Khairul Razikin STMT sebagai Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Bapeda Kota Metro. Dengan pernyataan dukungan ini, semoga aksi perubahan layanan Tanah Harapan bermanfaat bagi pemerintah Kota Metro dalam pelaksanaan percepatan perencanaan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tadi Nabi diikuti Pak pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di Tanah Harapan ini, harapan bukan hanya tumbuh, tapi dirancang dengan presisi, dipetakan dengan teknologi, dan diwujudkan dengan kerja nyata. Inilah Kota Metro di mana setiap data membentuk sebuah keputusan, setiap peta menceritakan sebuah potensi, dan setiap langkah pembangunan membawa kita lebih dekat pada masa depan yang lebih baik. Wujudkan Tanah Harapan menuju generasi emas Metro Cemerlang. Saya Khairul Razikin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.